Kesalahan terbesar yang sering kita lakukan ketika ingin hidup sehat adalah meremehkan hal satu ini. Tanpa hal ini, badan, daya pikir, dan bahkan sistem kekebalan tubuh kita tidak akan bisa berfungsi secara optimal. You guessed it right. Hal yang dari tadi saya bicarakan adalah tidur. Berdasarkan pengalaman saya ketika rutin olahraga beberapa tahun lalu, ada 3 pilar utama agar tubuh kita bisa sehat secara optimal, yaitu olahraga rutin, nutrisi tepat, dan tidur cukup. Namun entah mengapa sampai sekarang saya masih belum terlalu bisa menemukan jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan yang ada di kepala saya selama ini. Yaitu mengapa bisa ada muncul perasaan bangga ketika kita tidak tidur cukup. Di sisi lain, mengapa ketika kita membatalkan sesi olahraga dan menikmati makanan yang kita tahu tidak sehat, tidak pernah atau mungkin jarang sekali kita merasa bangga. Mengapa ketika kita mengorbankan tidur yang muncul adalah perasaan bangga dan bukan perasaan bersalah? Mau dipikir dari segi apapun, this sounds wrong to me. Mungkin salah satu alasan yang paling dekat dengan kita saat ini yang bisa menjawab fenomena ini adalah hustle culture. Don't get me wrong, hustling is definitely being cool, but hustling without resting is being a fool. Karena hustle culture ini, mungkin kita merasa bahwa waktu yang kita gunakan untuk tidur adalah waktu yang terbuang sia-sia. Namun justru kenyataan berbasis riset menunjukkan yang sebaliknya. Ketika kita kekurangan tidur, banyak dari bagian tubuh kita yang terkena dampak negatif dan bahkan mematikan. Otak kita adalah korban pertama, di mana kekurangan tidur dapat meningkatkan kesempatan kita untuk menderita penyakit otak seperti Alzheimer's disease, anxiety, bipolar disorder, stroke, depresi, dan bahkan hingga bunuh diri. Tidak cuma sistem otak kita yang terkena dampak, tapi masih banyak sistem tubuh kita lainnya juga yang terkena dampak. Kekurangan tidur bisa mengganggu gula darah kita yang berkontribusi untuk perkembangan penyakit diabetes, kenaikan berat badan hingga obesitas, penyakit jantung hingga gagal jantung, dan bahkan hingga kanker dan penurunan kemampuan reproduksi. Kekebalan tubuh kita yang sangat penting untuk kita jaga dalam situasi dan kondisi pandemi sekarang ini dapat mengalami penurunan sebesar 70% apabila kita tidur hanya 4 jam atau kurang di malam hari. Masih ada banyak dampak buruk dari tidur yang bisa dijabarkan. Tapi let's stop here. Saya berharap fakta-fakta ini sudah cukup mengerikan dan bisa meyakinkan kamu bahwa tidur itu sangat penting. Kita sudah tahu bahaya dari kekurangan tidur, dan sekarang mari kita cari tahu apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan tidur kita. Ini adalah 3 tips simple untuk memaksimalkan tidurmu agar berkualitas dan pulas. 1. 90-minute rule. Pernah nggak sih ketika bangun tidur bukannya merasa fresh tapi malah merasa pusing? Kalau kamu merasakan ini, bisa jadi kamu belum menerapkan yang namanya 90-minute rule. Manusia punya siklus tidur, dan satu siklus tidur itu terdiri dari 90 menit. Kita butuh 4-5 siklus tidur agar bisa istirahat dengan optimal. Karena fakta ini, kita jadi sering mendengar nasihat kalau tidur itu sebaiknya setidaknya 7-9 jam di setiap malamnya. Kunci agar kita bisa tidur dengan optimal adalah dengan mengatur jam bangun kita, agar kita bangun di akhir siklus tidur. Untuk mencapai ini, kita bisa menggunakan yang namanya 90-minute rule. Caranya adalah 1. Tentukan mau bangun jam berapa. 2. Hitung mundur 5 siklus tidur atau 7,5 jam, atau bisa juga 9 jam. 3. Tidur di jam tersebut. Sebagai contoh, kalau kita mau bangun di jam 7 pagi, hitung mundur minimal 7,5 jam sampai 9 jam, maka jam tidur kita akan ada di antara jam 10 hingga 11.30 malam. 2. No device before bed. Jangan main handphone, kerja di depan laptop, nonton TV, dan berinteraksi dengan apapun yang sifatnya elektronik sebelum tidur. Karena dengan melakukan hal-hal tersebut, hormon yang mengatur jadwal tidur kita, yaitu melatonin, akan terganggu. Pada dasarnya, ketika malam hari, hormon melatonin akan dikeluarkan di otak kita untuk memberikan tanda ke tubuh kita bahwa sekarang sudah waktunya untuk tidur. Oleh karena itu, usahakan sebisa mungkin untuk menjauh dari smart devices-mu ketika sebelum tidur. 3. No caffeine after 2 p.m. Siapa yang tidak kenal dengan kafein? Semua orang pasti familiar dengan zat psikoaktif yang satu ini. Apalagi kalau kamu adalah penggemar kopi. Selama ini, kita sering mendengar kata-kata seperti jangan minum kopi kebanyakan, nanti nggak bisa tidur. Tidak hanya banyaknya kopi yang berdampak terhadap tidur kita, namun waktu kapan meminum kopi ternyata juga mempunyai dampak terhadap tidur kita. Akan baik kalau kita bisa mengurangi atau bahkan tidak mengkonsumsi kopi dan makanan atau minuman lainnya yang mengandung kafein setelah jam 2 siang. Berasumsi kalau kamu ingin tidur di jam 10 malam.
Karena kalau kita mengonsumsi kafein di jangka waktu yang terlalu dekat dengan jam tidur, masih akan ada kafein di peredaran darah kita yang bisa membuat kita merasa melek dan justru kesulitan untuk tidur. Semoga dengan ini kita semua jadi bisa ingat bahwa tidur itu bukanlah sebuah keinginan, namun sebuah kewajiban. Last but not least, here's a friendly reminder. Sleep is not for the weak. Work hard boleh, tapi jangan lupa untuk istirahat juga. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Nama saya Rama Satya. Kalau kamu suka konten seputar produktivitas dan pengembangan diri lainnya, jangan lupa untuk mampir ke sosial media pribadi saya lainnya. Link ada di description below. Sampai jumpa di episode Live Optimally yang berikutnya. Bye-bye.